Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Edwin, dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Hari ini saya membuat channel dengan nama Edwin Anas. Rencana saya channel Edwin Anas ini akan fokus kepada konten-konten sesuai dengan bidang saya, pengalaman saya, kemudian hobi saya. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa dinikmati kita bersama, kemudian kita berbagi pengalaman dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Bukan channel. Konten saya yang pertama, saya akan membuat video hasil wawancara teman sejawat saya, Pak Zulkarnain Harun. Beliau adalah sudah lebih dulu membuat channel yaitu Uzhar Channel. Dan beliau sudah membuat video tentang biografi saya. Alhamdulillah atas izin beliau saya bisa memuat di channel saya. Mudah-mudahan ini awal video di channel Edwin Anas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saudaraku, saat ini saya berada di rumah Bapak Dr. Edwin. Beliau dulu pernah menjadi wakil wali kota Padang Panjang, lalu sempat mencalonkan diri di wali kota, lalu saat ini beliau pindah kerja ke Universitas Andalas. Kali ini saya ingin wawancara dengan beliau, terutama biografi beliau. Ada yang menarik, beliau dari birokrasi lalu menjabat sebagai jabatan politik, wakil wali kota, lalu sekarang pindah ke Universitas Andalas jurusan budidaya perkebunan, dan kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai ketua jurusan budidaya perkebunan yang berlokasi di Dharmasraya. Itu beliau, saudaraku. Ini beliau. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam Pak Zul. Oke, saudaraku, kita lanjutkan wawancara kita dengan Pak Dr. Edwin. Yang penting ini adalah tujuannya salah satu untuk memberikan semangat motivasi kepada anak-anak muda, bagaimana beliau berkarir di birokrasi, di politik, lalu di akademisi. Pak Edwin, Ya Pak Zul. ini ada juga permintaan dari penonton kita untuk mewawancarai tokoh-tokoh di Kota Padang Panjang, dan terutama juga Pak Edwin. Jadi pagi hari ini Uzhar Channel ingin bertanya-tanya tentang biografi Pak Edwin, mulai dulu waktu kecil, kampung di mana, SD di mana, SMP, SMA, lalu mulai bekerja, lalu sampai sekarang. Yang menariknya dari birokrasi ke politik langsung ke akademisi. Ya, kita silakan Pak Edwin. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum, selamat siang para penonton semuanya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan dapat tampil di Uzhar Channel. Merupakan kebanggaan saya. Pak Zul ini teman saya dari dulu, dan beliau sekarang mendalami memperakasai Uzhar Channel. Saya lihat perkembangannya sangat bagus sekali. Alhamdulillah hari ini saya mendapat kesempatan berikutnya untuk diwawancarai. Saya Edwin, lahir di Pekanbaru tanggal 26 November 1963. Asli orang tua kedua-duanya di Padang Ganting, di Tanah Datar. Bapak Padang Ganting, ibu Padang Ganting. Tetapi kedua orang tua saya itu merantau di Pekanbaru. Saya dilahirkan di Pekanbaru. Jadi darah saya itu sebenarnya darah Padang Ganting, kedua-duanya asli Tanah Datar. Saya besar dari kecil, dari lahir sampai kelas 1 SMA itu di Pekanbaru. SD di SD Teladan, kemudian SMP 1 Pekanbaru,
SMA kelas 1 di Pekanbaru, kemudian kelas 2 saya pindah ke Padang di SMA 2 Padang. Ya. Kemudian saya kuliah Ya. di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Ya. jurusan Ilmu Tanah. Tapi sebentar Pak Wid, Ya. waktu di SD sampai SMA itu orang tua Pekanbaru ya? Ya, Pekerjaan orang tua apa? orang tua saya yang laki-laki itu di Bea Cukai. Oh, Bea Cukai. Bea Cukai. Ibu saya ama ada. Ya, ama itu dia tidak bekerja, ibu rumah tangga. Itu saya termasuk anak yang nakal dulu waktu SD. Oh, nakal. Yang nakal dalam artian dia semasa itu kan belum ada handphone, Iya. belum ada internet, Iya. belum ada telepon, belum ada TV. Iya. Jadi saya kerjanya itu sering berteman-teman dengan kawan-kawan di sekitar nakal saya dalam artian ya anak-anak nakal tahun 70-an lah. Juga ngebut. Oh, pakai motor ya? Pakai motornya motor Trial? enggak, bukan. BB itu sudah bagus waktu itu dulu. Ya. Artinya ketika itu tidak semua anak-anak yang bisa bermotor. Ya, lihat orang tertentu. Alhamdulillah saya dapat itu. Ya. Tapi punya orang tua, saya ciri-ciri saya pakai gitu malam-malam. Kemudian sering, kalau dulu kan perang antar kampung itu ada, saya sering ikut juga dulu. Itu waktu di SMA dia? SMP ya. Ya, tinggal dekat rumah sakit di Pekanbaru. Jadi antara kampung 1 dengan kampung 2 sering perang, saya ikut juga. Itulah kenakalan saya semasa SD, SMP. Kalau SMA saya banyak belajar ya. Kelas 1 karena target saya waktu itu saya ingin kuliah, makanya waktu SMA saya ingin serius. Di SMA? SMA 1 Pekanbaru. Oh, itu luar biasa. SMA 1 Pekanbaru. Jadi saya serius karena saya target dan diminta oleh orang tua supaya masuk ke perguruan tinggi yang ternama. Ini serius, berubahlah saya Edwin menjadi orang yang serius. Awalnya bandel ya, terkenal bandel. Kemudian kala itu di SMA 1 Pekanbaru, anak kelas 3 SMA 1 Pekanbaru membocorkan soal dulu. Baru silakan. Bukan sprintis. Oh, sprintis. Nah, ujian akhir. Oh, ujian akhir. Ada bocor. Akhirnya dicap bahwasanya SMA 1 itu tidak masuk perguruan tinggi. Nah, saya takut nggak dapat masuk perguruan tinggi ya, karena masuk perguruan tinggi itu susah dan mahal. Kalau negeri murah gitu. Akhirnya saya hijrah ke Padang. Iya. Hijrah ke Padang, masuk SMA 2 Padang. Karena di Padang itu yang paling bagus tuh sekolah waktu itu ya. Ya. SMA 2 Padang. Ya. Masuklah di sana saya. Kemudian saya dapat IPA kan. Iya. Sampai tamat. Tamat. Kemudian ketika saya tamat, saya ambil UI ya. UI, Fakultas Kedokteran UI. Tahun berapa tuh Pak? 82. 82. Saya tamat 82. So, saya ambil kalau dulu ujian SBMPTN itu tidak ada. Ada perintis 1, perintis 2. Saya masuk perintis 1, termasuk UI di sananya. Oh, perintis 1 itu UI ya, ITB, yang Skalu itu Pak Ben, istilah Skalu. Iya. USU, ya. 4, UGM. Iya. Saya ambil UI, Fakultas Kedokteran, kemudian pilihan kedua saya ITB. ITB itu jurusan yang saya ambil itu geologi. Jadi itu peminatnya banyak. Saya kalah. Dulu bisa tes itu bisa 2, perintis 1, perintis 2. Kalau sekarang kan tidak bisa. Iya. Saya ikut perintis 2. Saya pilih 2 jurusan. Dulu bisa pilih sosial.
Iya. Saya ambil ekonomi satu, pilihan satu saya pertanian, pilihan dua saya ekonomi. Di Unan keduanya. Di Unan kedua-duanya, lulus kedua-duanya. Dulu bisa lulus kedua-dua Pak Benya? Iya, bisa lulus keduanya. Saya tidak ambil ekonomi, saya ambil pertanian. Yang terbayang sama saya waktu masuk fakultas pertanian itu, saya kerja di kebun pakai mobil CG7. Nah, seperti itulah. Nah, saya suka orang-orang petualang kan, atau motor trail ya. Nah, itu yang terbayang lah. Kemudian kontrol kebun. Nah, itu yang terbayang. Akhirnya saya lulus. Saya masuk kuliah 82 ya. 82, jurusan saya ilmu tanah. Ya. Kemudian di tengah kuliah saya juga ikut proyek-proyek yang dikerjakan oleh dosen di Riau. Banyak proyek di Riau. Jadi ketika kuliah saya sudah kerja. Saya sudah banyak duit dulu waktu kuliah. Sudah banyak duit. Mengerjakan proyek-proyek dosen ya? Iya, jadi diikut sertakan di proyek dosen. Nah, akhirnya duit saya banyak. Kemudian saya tamat kuliah. Kemudian setelah tamat kuliah saya tes dosen. Karena cita-cita saya salah satu di samping kerja di kebun, salah satunya adalah dosen. Oh, pernah tes dosen? Pernah. Tahun? Tahun 87. 87 saya bersaing 2-3 orang dulu. Saya tidak usahlah sebutkan namanya. Cewek 2, perempuan 2, saya satu-satunya laki-laki. IP saya bagus, 3, sekian. Saya kalah. Oh, tidak lulus ya? Ya tidak lulus, dikalahkan atau gimana? Karena IP saya lebih tinggi dari yang teman yang lulus ini. Nah, cuma teman yang lulus ini bapaknya dosen, bapaknya dosen kedua-duanya kan. Akhirnya saya kalah. Nah, kalah, saya ingin mengalahkan dosen itu lagi. Jadi saya ambil S2 di Unan, namanya dulu S2 di Unan itu KPK Bogor. Itu ngambil S2 itu belum bekerja lagi? Belum. Belum bekerja. Saya ambil program KPK Bogor untuk S2 kerjasama antara Fakultas Pertanian dengan IPB Bogor. Yang sama kuliah sama saya itu termasuk Pak Muslihat Kasim, Pak Gustian, Pak Safriman Yasin. Nah, sama saya itu. S2. Oh, Pak Mus sama S2. Ya. Nah, jadi ketika mau, kalau sekarang kan ketika mau kuliah bayar uang kuliah. Kalau dulu tidak, bisa kuliah dulu, bayar uang kuliahnya ketika menerima nilai. Dicicil ya? Dicicil gitu. Saya tidak punya duit ketika ditagih. Nilai sudah keluar tapi belum saya terima. Saya ditagih, saya tidak ada duit. Akhirnya saya berhenti. Oh, nggak jadi tamat ya? Nggak jadi tamat. Nah, akhirnya saya kerja, melamar ke Inkas Wiraya. Perkebunan di, kalau dulu di Sinjuk, kalau sekarang di Damasraya. Nama daerahnya Pamian. Bekerjalah saya di sana sebagai asisten manajer. Gaji lumayan besar waktu itu. 400.000, dikasih motor, bukan mobil mah. Belum dapat mobil. 400.000 ya? Kasih motor, banyak duit. Saya bekerja 1 tahun. Kemudian saya ajak calon istri saya. Bekerja di situ? Bukan, ajak ke kebun dari sini. Ajak ke kebun, melihat masa depan. Iya betul. Ya, pakai motor ke dalam, ya, dia harus merasakan bagaimana suasana kebun itu, karena ke depan akan bergelut dengan kebunnya. Akan bergelut dengan itu, dan kita harus secara bersama mengarungi masa depan berdua. Akhirnya setelah dilihat calon istri ini setuju? Bukan setuju, tidak setuju. Tidak setuju malah ya? Tidak setuju karena kalau kita jadi nikah nanti bagaimana anak kita nanti? Bagaimana sekolahnya segala macam. Ya, betul. Akhirnya sepakat kita bukan pisah. Sepakat saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri.
Oh, mengundurkan diri di kebun. dari kebun. Oh, begitu. Akhirnya saya masuk ke Dinas Pertanian Provinsi, honor. Tes honor. Ya, tes honor. Honor diterima, gaji 40.000. Dari 400.000 menjadi 40.000 ya. 40.000. Pilih 40.000. Nah, dipilih 40.000, kerja di Alan Panjang. Iya. Di Alan Panjang itu mencatat harga pasar. Mencatat harga pasar, dikirim pakai radio 2 meteran itu ke Padang. Kemudian disebarkan seluruh Indonesia. Nah, salah satu informasi harga yang disebarkan ke seluruh Indonesia itu sumbernya datanya dari saya itu. Iya, Di Alan Panjang. iya. Akhirnya setelah saya mengabdi sebagai honorer, saya diangkat menjadi PNS Iya. di Dinas Pertanian Provinsi. Berapa lama Pak? 1 tahun. Oh, setahun. Cepat. Diangkat Cepat. menjadi PNS dan 6 orang teman saya, salah satunya saya. Diangkat jadi PNS, kemudian saya menikah Iya. dengan calon istri yang Yang kemarin. dibawa tadi ya. Yang bawa tadi, yang saya Ya. sekarang tidak calon istri lagi. Dia sudah istri. Sudah istri ya. Akhirnya menikah, kemudian saya bekerja, istri saya juga bekerja, udah tamat dia waktu itu. Ya. Dia bekerja di Pekanbaru di bank. Ibu ini sama kuliah. Sama kuliah, Sama dia kuliah. di Fakultas Pertanian, tapi beda angkatan ya. Jurusan Dia- sama. Jurusan berbeda, dia agronomi. Akhirnya dia bekerja di Pekanbaru, saya bekerja di Padang. Tidak apa-apa, pisahkan. Setahun kemudian lahir anak saya, nomor 1, lahir di tempat kos Oh, di tempat Bandar ke- Buat. Oh, di Padang ya. Bandar Buat. Bandar Purus. Ya. Bandar Purus lahir. Sekarang sang anak tua itu kan tamat ITB ya. ITB sudah bekerja. Sudah bekerja di perusahaan. Setelah itu saya bekerja, kemudian anak sama istri saya di Pekanbaru sama mertua. Saya minta ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi kalau bisa saya ditempatkan yang terdekat dengan Pekanbaru. Saya minta daerah Pangkalan atau Payakumbuh dulu, Oh, iya. supaya tujuannya lebih dekat ke Pekanbaru saya berulang. Iya. Tapi tidak ada. Dapatnya di Padang Panjang. Dipindah ke Padang. Pindah Padang Panjang. Berkarirlah saya di Padang Panjang. Bolak-balik Pekanbaru lihat anak istri dan saya masuk ke Padang Panjang ini 89 ke 9. Kemudian berkarir sebagai staf di Dinas Pertanian Kota Padang Panjang. Iya. Kemudian tahun 93 saya dapat kesempatan sekolah ambil S2 di ITB. S2, kemudian istri saya tetap di Pekanbaru. Yang SP belakangnya. Spesialis ya. Spesialis. Tahun 1995 saya tamat S2. S2. Kemudian saya berkarir di Dinas Pertanian kembali lagi. Iya. Kemudian pindah ke Bapeda sebagai kepala bidang. Iya. Mungkin Pak Zul sebagai pewawancara pernah menghadap saya dulu Waktu dengan Pak Adi Rozal. ya, yang bupati 2000 kalau nggak. Enggak 97, 2000 ya. 2000. Ya, 2000. 2000. Setelah di Bapeda saya pindah ke kepala kantor penanaman modal. Ya. Pindah kepala kantor penanaman modal. Tahun 2002 saya naik haji. Ya. Pulang dari naik haji, saya sudah ditunggu sama teman saya. Dia mau masuk ke kantor penanaman modal katanya. Jadi saudara, Nah, kebetulan beliau di pernah modal, lalu saya diminta untuk menggantikan beliau iya. waktu itu. Itulah kata beliau, teman ada yang menunggu ya. Akhirnya saya dipindahkan ke Kepala Dinas Pertanian. Ya. Tetapi waktu itu kan SK Kepala Dinas ini di kantor gubernur Iya. terhambat karena ada juga yang berminat menjadi Kepala Dinas Pertanian Pertanian. ya. Akhirnya saya Istirahat. istirahat 6 bulan
bulan. di inspektorat. Lama juga Pak Gendal? Lama. Jadi juga jadi pegawai biasa. Ya, jadi pegawai biasa. Kemudian setelah inspektorat, akhirnya keluar SK saya jadi kepala dinas pertanian. Jadi kepala dinas pertanian. Setelah kepala dinas pertanian, saya berkarir. Banyak yang saya bangun di dinas pertanian sampai saya ekspor sayuran, ekspor bunga ke Singapura ya? Singapura, ke Eropa. Kemudian saya diangkat jadi kepala Bapeda. Kepala Bapeda Kota Padang Panjang. 2 tahun tidak salah. Setelah kepala Bapeda, saya diangkat jadi kepala BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ya. Kemudian BPKD ini berubah menjadi DP2KAD. Saya tetap diangkat menjadi kepala DP2KAD. Tahun 2008 saya diajak oleh wali kota waktu saya menjadi kepala DP2KAD untuk berdampingan dengan saya sebagai wakil wali kota. Ya. Akhirnya saya tinggalkan DPKD, saya bertarung Di pilkada. 2009. 2008. 2008 ya? 2008. Akhirnya terpilih ya? Akhirnya terpilih dengan suara yang terbanyak ya, Ya. 87%. 10%. Bahkan terbanyak di Sumatera Barat gitu. Jadi Di Indonesia. Di Indonesia, ya. Indonesia paling banyak. Akhirnya jadi wakil wali kota Padang Panjang. Kemudian tahun 2013 Pak Suirsan mengundurkan diri menjadi wali kota karena beliau bertarung di DPR RI. Sempat saya menjabat wali kota selama 4 bulan. Oh, 4 bulan ya? 4 bulan. Lumayan juga Pak Gendal. Lumayan. Kemudian dari wali kota tahun 2013 atas dukungan masyarakat saya diminta juga untuk maju lagi ya, maju lagi bertarung, tapi saya sebagai wali kota, tapi belum Nasib amanah itu belum sampai ke kita. kalah ya? Kalah, selisihnya sekitar 500 suara. 500 suara. 500 suara. Sedikit sekali. Akhirnya saya terima kekalahan itu. Ini mungkin sudah jalan hidup mungkin yang terbaik. Ya. Setelah itu saya mungkin tidak mungkin berkarir di birokrasi di sini lagi. Jadi saya cari jalan untuk pindah ke akademik ya. Saya minta misbar ke Universitas Andalas, kemudian pimpinan rektor tambah pimpinan fakultas welcome ya. Kemudian waktu itu Pak Wakil Menteri Pak Muslia Kasim. Ya. Akhirnya perpindahan saya mulus. Ketika dulu Pak Rektor Unan Pak Weri ya? Pak Weri. Mungkin sama Pak Zul juga kita dulu menghadap. Ya. Jadi banyak perjalanan kami dengan Pak Zul ini bersama-sama. Kemudian dan pernah juga mengantarkan Padang Panjang menjadi nomor 1 di Sumatera Barat, nomor 2 Porprov. Ya, itu mungkin susah untuk diulang kembali ya. Jadi kemudian saya diterima, diangkat menjadi pegawai UNAN ya, Dikti lah, Departemen Pendidikan Tinggi sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Waktu saya keluar dari Padang Panjang, saya langsung ambil S2, S3. Langsung ya? Langsung. Sudah pindah belum selesai ya? Belum selesai. Ya. Jadi saya pindah, saya masuk S3, alhamdulillah lulus saya. Ya. Saya ambil S3 6 bulan, setelah itu saya diterima jadi dosen. Ya. Akhirnya izin belajar saya itu dari Fakultas Pertanian jadinya. Akhirnya saya berkarir jadi dosen sambil kuliah. Ya. Sekarang kuliah dengan biaya dikti Pak? Kuliah biaya sendiri. Biaya sendiri. Saya jadi dosen di Fakultas Pertanian, kemudian ditempatkan di jurusan budidaya perkebunan di Damasraya. Ya. Kemudian doktor saya baru selesai kemarin. Ya. Oktober kemarin, alhamdulillah selesai.
Kemudian terakhir saya diamanahkan juga menjadi ketua jurusan. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat feedback perjalanan hidup saya itu mulai dari SD sampai sekarang berputar itu panjang putaran bilang. Tapi yang saya ambil hikmah itu adalah ini mungkin jalan hidup saya. Setelah saya banyak menerima pengalaman dari proses kehidupan saya, ini tentu harus diberikan. Yang mau diberikan kepada yang memerlukan. Alhamdulillah yang memerlukan itu sebenarnya adalah mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa dan kawan-kawan. Karena termasuk kelompok tani. Alhamdulillah dengan posisi saya yang sekarang, saya sudah mengamalkan yang ketiga dari amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh ini selalu saya berdoa setiap waktu untuk orang tua. Kalau ilmu yang bermanfaat, inilah yang saya lakukan. Setelah dapat di perguruan tinggi, di birokrasi, di politik, lalu diberikan di akademis. Alhamdulillah Pak Zul, saya menikmati kehidupan ini. Walaupun umur saya sekarang ini sudah 56 ya, tapi saya menikmati ini. Saya puas ketika pengalaman-pengalaman saya kemudian digabungkan dengan teori yang saya dapatkan, saya berikan ke mahasiswa dan mahasiswa sangat puas menerima itu kepuasan tersendiri bagi saya. Kepuasan yang luar biasa. Luar biasa. Kemudian juga dengan para petani, saya sering diundang memberikan penyuluhan ke petani-petani, dan itu dalam bentuk pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Alhamdulillah saya sangat senang. Alhamdulillah. Dan hari ini juga saya jadi wali kota, Pak. Jadi wali kota di Masjid Dahab. Di Masjid Dahab. Jadi saudaraku, sempurnalah beliau sekarang jadi ketua masjid. Terima kasih Pak Win. Sementara alhamdulillah lengkap. Jadi saudaraku, kita ikuti wawancara kita dengan Pak Edwin ini luar biasa. Betapa banyaknya pengalaman beliau ketika selesai kuliah, bekerja di swasta, lalu pindah lagi sebagai honor di Pemda, lalu menjadi pegawai negeri, lalu menjadi pejabat di Padang Panjang beberapa lembaga, di pertanian, di penanaman modal, di Bapeda, lalu diminta untuk keuangan juga, lalu diminta menjadi wakil wali kota, dan sempat malah menjadi wali kota selama 4 bulan, lalu bertarung menjadi wali kota, tapi kata beliau yang terbaik itu ketika itu beliau kalah, dan Allah mengirimkan beliau ke universitas untuk membagi ilmu yang beliau dapat ketika di birokrasi, di partai, di politik. Dan sekarang beliau pengabdi di universitas dengan waktu yang agak senggang tapi banyak untuk mahasiswa gitu. Insya Allah kita ikuti ini bermanfaat terutama bagi mahasiswa. Bagaimana sebenarnya untuk mencapai kesuksesan itu memang bekerja keras Pak Win ya? Ya, Pak, berikan terbaik. Apa kuncinya Pak Win, keberhasilan itu? Saya selalu memberikan yang terbaik kepada yang memberi pekerjaan. Saya bekerja dengan hati, dengan serius. Ketika orang memilih, mudah-mudahan kita yang terpilih. Makanya kepada siapa saja, kepada mahasiswa, kepada pegawai, berikan yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi penilaian untuk pimpinan memilih kita. Jadi itu saudaraku, intinya berikan yang terbaik pada orang yang membutuhkan, orang yang memberi kepercayaan. Terakhir Pak Win, untuk channel usaha, minta ke penonton biar penonton subscribe dan like. Ya, para penonton, saya minta subscribe kepada Uzhar Channel. Saya lihat Uzhar Channel semakin hari semakin maju. Selamat kepada Pak Zul sebagai
pemegang lisensi Uzhar Channel. Alhamdulillah, insya Allah. Saya juga belajar kepada Pak Zul nanti membuat channel YouTube nanti. Ya, jadi kita tunggu channel YouTube beliau untuk kita tonton bersama karena beliau banyak aktivitas. Demikian saja saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.